Lebih cuan sobat investor semua, baik pada kesempatan kali ini saya akan melakukan analisa emiten ya yang pada IHSG saat ini. Seperti kita ketahui saat ini IHSG tidak banyak bergerak ya di seputaran antara 6.000 sampai dengan 5.900 ya. Jadi sideways dalam jangka waktu yang cukup lama dan sideways-nya malah kecenderungannya turun ya. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Ini sudah terlihat ya, saya menggunakan salah satu online trading dari salah satu sekuritas ya. Ini kita lihat sekarang berada pada 5.949 sampai dengan 5.950 ya untuk indeks IHSG-nya. Jadi tidak bergerak terlalu banyak ya, dan kemungkinan juga pergerakannya malah cenderung turun ya menuju ke indeks di sekitaran 5.800-an. Ini kita lihat dari harga ASII ya juga tidak bergerak terlalu banyak, kemudian juga Pegas juga tidak terlalu banyak bergerak juga, kemudian Telkom juga sama ya, dan ini pergerakan dari menu untuk untuk pemesanannya ASII ya, ini pada 9.850, kemudian untuk Pegas sudah di 12.40 ya, dan Telkom di 3.200. Baik, saya akan langsung ke chartingnya ya. Kita lihat di charting. Saya lagi ini ya. Jadi saya akan mengenalkan salah satu teknik yang tidak banyak orang menguasai ya. Baik, kita lihat dulu dari composite terlebih dahulu. Dari indeks composite kita lihat untuk kali ini ya, kita lihat dulu ini IHSG ya, indeks IHSG kita lihat ini ada titik yang menunjukkan bahwa volume perdagangannya cukup banyak ya, dan ini menunjukkan adalah area support kuat ya, area support kuat, karena kita lihat ini ya volume perdagangannya cukup tinggi. Kemudian saya akan buat garis lagi di sini, garis horizontal lagi. Di atasnya ini juga support kuat ya, itu di area 6.300 dan ini di area sekarang 5.949. Kemudian saya buat area ya, kelihatan jelas. Kalau ini tertembus maka akan menyebabkan IHSG bergerak ke 5.900-an. Jadi ini ada suatu area yang support kuat ya, yang tidak bisa, yang sekarang berada di sini, bergerak di sini. Ini kalau tertembus ke bawah maka akan menuju ke 5.800-an. Coba kalau kita gambarkan yang di atasnya lagi ya, untuk area juga ini adalah area resisten untuk IHSG. Nah, ini ya, jadi ada dua. Jadi berhati-hatilah ketika sudah berada pada area ini ya, karena kita lihat di sini volumenya menunjukkan bahwa volume perdagangan hariannya itu lumayan tinggi untuk hari ini untuk composite ya. Jadi kalau ini tertembus maka akan menuju ke bawah dan sekarang berada di area-area kritis. Lalu coba kalau kita lihat untuk salah satu emiten ya, kita lihat Indofood Sukses Makmur ya, kita lihat di sini, atau INDF, kita lihat sekarang berada pada 6.500-an ya. Dan kalau kita lihat dari chartingnya, saya sudah menggambarkan titik support dan resistennya ya. Ini adalah supportnya. Support sudah tertembus ya. Support sudah tertembus dan INDF
rawan sekali untuk menuju ke bawah. Dan kalau kita lihat ini adalah indikator bandar movement-nya, juga bandar movement-nya ada kenaikan sedikit di sini untuk akumulasi, tapi dilakukan sedikit sekali ya. Dan ini area support kuatnya ya sudah tertembus, di mana di situ volume perdagangannya cukup tinggi, dan ini adalah area resisten kuatnya yang berada di area 7 ribuan dan area support kuatnya berada di 6.700-an dan sekarang di 6.500-an. Jadi sudah tertembus untuk INDF ya. Jadi sebenarnya untuk kita menunggu beli adalah di area ini ya, di area ini. Tetapi ini coba saya carikan untuk saya carikan gambarnya ya. Saya cara gambarkan di mana volume perdagangannya cukup besar di sini. Dan kemudian saya gambarkan areanya. Area di sini kita bisa menunggu jika INDF turun lebih jauh lagi. Jadi di area 6.262 itu bisa pasang buy untuk INDF karena sudah cukup under value ya. Kemudian coba kita lihat untuk BBRI ya sebagai emiten sejuta umat di IHSG ya. Bagaimana nasibnya saat ini? Nah ini ya untuk BBRI ya, chartnya seperti ini. Kita lihat adalah untuk pergerakan bandarnya, bandar melakukan distribusi ya pada saat ini ya. Nah ini bisa kita lihat di sini ada merah ya, volume merah yang besar sekali pada tanggal berapa ini April ya, pada bulan April itu jadi merah yang cukup besar, dan ini adalah area support kuatnya ya. Ini adalah area support kuat dan ini sudah tertembus ya, sudah tertembus ini. Coba saya gambarkan gambarnya untuk areanya ya, area support kuatnya itu berada di sini. Nah, kalau saya perpanjang sampai, nah dia sebenarnya BBRI ini adalah area beli, area beli untuk saat ini ya, jadi bisa dicicil di area ini, dan ternyata dia tembus ke area zona 4 ribuan. Dan kalau mau menunggu lagi di area sini ya, kalau mau menunggu lagi bisa di area yang lebih bawah, tetapi itu jika IHSG-nya menuju ke 5.800-an. Coba kalau kita lihat di ini saya gambarkan area ya, berupa area. Nah, inilah area support yang berikutnya, karena support yang ini sudah tertembus ini. Nah ini sudah berada di bawah supportnya ya, sudah tertembus untuk BBRI. Kemudian kalau asing sebenarnya ada hijau sedikit di sini ya, ada hijau tipis. Dia mengakumulasi BBRI ya. Nah BBRI ini ya memang cukup bagus ya. Coba kalau kita lihat lagi untuk GGRM ya sebagai salah satu emiten rokok yang kinerjanya cukup baik, tetapi berbanding terbalik ternyata dengan sahamnya ya, sahamnya selalu turun. Ini kita lihat di sini untuk GGRM ya, GGRM bisa kita lihat ini supportnya ya, supportnya sudah tertembus dan sekarang berada di 35.000. Ini resistennya yang berada di atasnya di area 238, dan jika mau beli memang di area sekarang ini ya, di area sekarang ini sangat ideal sekali. Dan kalau kita lihat bandar movement-nya sudah turun, dan ini sebenarnya asing akumulasi untuk gudang garam ya, sebagai salah satu emiten yang kinerjanya baik, tetapi harga emitennya selalu turun karena IHSG-nya juga mengalami ketidakpastian. Kemudian kita lihat untuk sektor komoditi ya, sawit, SSMS ya, bisa kita lihat di sini area. Nah di area sekarang ini bisa cicil beli lagi ya, bagi yang average down, bagi yang ngangkut kemarin bisa
average down di area sekarang di 945 ini sudah mulai ada kenaikan untuk SSMS ya. Kemudian resisten berikutnya yang dituju adalah di area ini, di area saya perlihatkan ini tidak keluar ya. Nah ini angkanya keluar di area 1000 support berikutnya yang dituju setelah sekarang ya. Jadi berada di 1054 ya, berada di 1054 ini adalah support yang berikutnya. Jadi beli di sini, nanti kita tunggu apakah dia tembus. Kalau tembus berarti kita hold lagi karena dia akan menuju ke resisten yang berikutnya. Coba saya gambarkan ya, gambarkan yang di sini resisten yang berikutnya. Setelah itu tertembus ya, dengan catatan tertembus. Nah, ini kalau saya gambarkan rupa area adalah di sini, berada di 1257. Nah, ini adalah area-area di mana kita melakukan pembelian ya. Ini untuk sawit. Kemudian untuk PTBA ya, PTBA ini turun terus, banyak orang yang nyangkut di sini. Kita lihat dia sudah tembus di support kuatnya ya. Sekarang harga berada di 2200 ya, berada di 2280 ya. Nah, ini jadi sudah tertembus ini kalau kita lihat untuk area support yang berikutnya adalah di sini ya. Coba saya gambarkan dulu. Gambarkan dulu ya. Nah, ini. Dan saya gambarkan berupa area. Kalau area itu berada di sini. Ya. Dari sini di area 2000-an ya boleh menanti lagi ya, menunggu saja di area 2000-an untuk average down ya. Jadi karena PTBA ini sangat-sangat under value ya kemarin jadi jadi masuk ke downtrend karena kekecewaan para investor disebabkan karena pembagian dividennya merosot drastis dibandingkan dengan tahun yang lalu ya. Jadi hanya sekitar 2%-an untuk dividen yieldnya ya, sebelumnya adalah 11%. Kalau kita lihat memang indikator bandar movementnya mendukung ya, keluar ini distribusi ya, distribusi dilakukan bandar sejak tanggal, saya gariskan vertikal ya, ini ya, jadi sejak tanggal ini. Nah ini adalah 14 Desember ya, 14 Desember untuk emiten PTBA itu bandarnya keluar dari emiten ini. Itu ya, kemudian jadi ditunggu aja di area di 2000-an untuk PTBA. Oke, ini ya di sini saya mau hapus dulu ini. Baik, di situ ya satu lagi mungkin ada emiten yang merupakan big cap-nya IHSG adalah BBCA. BBCA sekarang sudah berada di 32.000 ya. BBCA ini cukup kuat ya di saat IHSG-nya mulai jatuh tapi BBCA tetap bertahan ya. Nah, ini saya gambarkan untuk sekarang ini merupakan support kuatnya ya. Ini ya di daerah sini, kemudian gambarkan lagi untuk resistennya itu di daerah sini. Kemudian kalau mau menunggu di bawah ini di daerah yang sini. Di daerah ini. Nah, di daerah 28.000 itu bisa nunggu di bawah kalau saya gambarkan areanya ya.
Areanya adalah berada di sini. Ini adalah support kuat untuk BBCA. Kemudian saya gambarkan lagi untuk resistennya di area yang sekarang ini ya. Ini adalah support kuatnya. Jika tertembus maka dia akan menuju ke 28.000. Kemudian kalau saya gambarkan lagi di ini adalah resisten yang dituju berikutnya ya. Jika ISG membaik, BBCA akan menuju ke 34.000. Jadi seperti itu ya untuk emiten-emiten yang bisa saya bahas untuk kali ini. Semoga para pegiat saham tetap semangat ya, karena banyak yang pegiat saham sekarang berpindah ke cryptocurrency. Terima kasih, happy cuan, salam sehat. Jangan lupa klik subscribe dan like ya. Jangan lupa ada giveaway pada saat 1000 subscriber tercapai, maka saya akan mengadakan giveaway yaitu berupa 5 AFL para hunter untuk AMI Broker. Akan saya undi di antara yang sudah subscribe. Terima kasih, happy cuan.